Setelah maghrib dan isya itu digabung menjadi 17. Kita dari jumlahnya subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan juga isya 4. Total dari semua keseluruhannya itu 17. Bagaimana tentang sebuah kalimat angka 8? Angka 8 adalah qobliyah ba'diyah. Sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu. Contoh kecilnya, qobliyah subuh, ba'diyah subuh tidak ada, qobliyah zuhur ada, ba'diyah zuhur juga ada, totalnya jadi 3. Qobliyah asar ada, ba'diyah asar tidak ada. Qobliyah maghrib ada, ba'diyah maghrib ada. Qobliyah isya ada dan ba'diyah isya ada. Jadi total keseluruhannya menjadi 8. Yang pertama dari angka 1, 1945. 1945 yang pertama. Satunya itu Allah, Gusti Allah itu tunggal esa. Gusti Allah itu tunggal, tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Gusti Allah Maha Satu. Di dalam terdapat surat Al-Ikhlas. Yang kedua 9 jumlahnya para wali-wali songo yang ada di tanah Jawi. 4 itu jumlahnya Khalifatur Rasyidin, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. 5 jumlahnya Nabi Ulul Asmi. Dan juga 17 ditambah dengan 8 menjadi 25. Jumlah para nabi yang kita percayai di muka bumi ini. 17 diambil 9, 25 diambil 19 menjadi 6. Dari mana 19? 1 ditambah 9, 10 ditambah 4 menjadi 14, ditambah 5 menjadi 19. 25 diambil 19 menjadi 6, yaitu rukun Islam. Dan contoh kecilnya, semua pejuang-pejuang Indonesia yang ada di muka bumi ini menggunakan bambu runcing. Yang digunakan kalimat 1, Gusti Allah. Lah tembakan kalah dengan bambu runcing. Segala pesawat-pesawat itu kalah dengan bambu runcing. Dengan kalimat saktinya apa? Ya kalimat saktinya itu dengan mengucapkan Sang Yang Esa, yaitu Gusti Allah. Dan juga banyak amanah-amanah yang diberikan kepadaku. Dari amanah sebuah korupsi itu, korupsi bahasa halus, bahasa kasarnya apa? Mencuri. Sebenarnya mencuri. Dan juga amanah, kenapa Indonesia yang ada di muka bumi ini selalu mempunyai malapetaka, gunung meletus, dan macam-macam ada musibah-musibah lagi yang lain. Itulah yang harus dicari kunci. Dari titik manakah, dari masalah manakah sebab musababnya, dan harus bagaimana supaya Indonesia menjadi toto titik tentram, gemah lipah roh jenawi. Itu amanah dari Paduka Bung Karno. Lah aku pribadi dapat saran dari Kanjeng Sunan Kudus. 1. Raden Mas Pati Genta, Raden Mas Pati Gajah, Eyang Sepuh Braja Wirasentanu, dan Eyang Sepuh Naga Putih Darmadenta, serta Ibu Kanjeng Ratu Roro Kidul. Yang kedua amanah dari Ibu Kanjeng Ratu Roro Kidul. Siapa bilang ya Ibu Kanjeng Ratu Roro Kidul ada sebuah hotel yang bernama 308. Ibu Kanjeng Ratu Roro Kidul tidak pernah melayani sebuah laki-laki yang berhidung belang di kamar 308. 1. Yang kedua, Ibu Kanjeng Ratu Roro Kidul tidak pernah yang namanya apabila ada manusia di pantai selatan
memakai baju hijau celaka semua. Siapa bilang, loh aku berani mengajak kalian semua atau diri saya sendiri masuk ke pantai selatan atau berada di pantai selatan dengan menggunakan baju hijau. Yang ada di pantai selatan itu berlorong. Bagaimanakah yang ada di sebuah kamar 308? Di kamar 308 itu adalah Ibu Kanjeng Dewi Sekarlangit. Dan yang di Sukabumi, kalau di Sukabumi itu adanya Blorong yang bernama Nyai Kimanimas. Lah aku menjamin tidak ada sebuah permasalahan. Kalau pakai baju hijau, ibu makan tumbal, siapa bilang? Itu tidak benar semua. Aku jaminannya, aku juga berani mengajak diriku dan mengajak anak-anak yang ada di Padepokan Banyukusuma itu datang ke pantai selatan memakai baju hijau. Ibu Kanjeng Ratu Roro Kidul juga sebenarnya Islam. Beliau masuk Islam oleh Kanjeng Sunan Bonang. Ya. Bagaimanakah tentang masalah goib-goib yang mengganggu manusia? Aku jaminannya tidak ada goib yang lebih hebat di muka bumi ini kecuali goib kekuatan dari Sang Hyang Hesa, Gusti Allah. Dialah yang maha kuat dan tidak ada lagi yang lebih kuat. Mau goib buto ijo, mau goib gandarwo, kuntilanak dan beka dan juga jenglot, itu tidak ada kekuatan apa-apa. Yang maha kuat Gusti Allah. Goib yang mengambil tumbal-tumbal manusia yang di pinggir jalan dibakar dan dianguskan. Aku berani membakar semuanya. Aku benci kalau goib-goib yang memakan manusia di muka bumi ini. Aku juga benci kepada manusia yang juga suka dengan dunia supranatural atau dukun, bahasa kasarnya dukun. Dukun yang suka menyantet manusia dan memelet manusia, menghancurkan rumah tangganya manusia yang ada di muka bumi ini berurusan kepadaku. Aku berani tak tantang manusia-manusia yang ada di muka bumi yang suka menyantet dan memelet manusia, yang menghancurkan rumah tangganya manusia di muka bumi ini. Kalau aku untuk kebenaran aku tidak takut. Lah prinsipku berani hidup, tak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Perkenalkan, namaku Bagus Pati. Bagus Pati, para gaib memanggil diriku Kanjeng Sunan dan para wali-wali yang ada di muka bumi ini, dan para gaib yang lebih bagus memanggil diriku Bagus Pati Kusuma. Kalau sudah jelas apa yang aku bicarakan, aku minta maaf. Kalau ada tutur kataku yang kurang bagus, yang penting hidup kita berjalan dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Lah aku juga pribadi dari pesantren. Ya. Aku juga jebolan pesantren. Aku minta kepada pemuda-pemudi Indonesia, menjadilah yang lebih bagus. Karena generasi-generasi Indonesia ini ada di pemuda-pemudi Indonesia. Aku hadiahkan lapak tanganku berupa Allah, ku hadiahkan untuk Indonesia tanah kelahiranku, Indonesia negaraku. Ku hadiahkan untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan mau dipecah belakan. Aku di sini atas perintah dari Raden Mas Soekarno, Raden Mas Pati Gajah, Ibu Kanjeng Ratu Roro Kidul, Ibunda Kanjeng Ratu Roro Kidul, dan juga Kanjeng Sunan Kudus. Mungkin itu saja yang aku dapat sampaikan. Kalau ada sebuah kata-kataku kurang bagus, aku minta maaf. Kalau bagus, doakan aku semoga aku dapat diberikan kekuatan menciptakan dan menjadikan Indonesia menjadi gemah lipah loh jenawi toto titi tentrem, menjadi Indonesia yang bagus, berjalan mulus. Musibah yang ada di muka bumi ini perjalanan
manusia-manusia yang sok pintar menjadikan manusia kocar kacir, yang suka menyantet-nyantet manusia dan suka membuat manusia rumah tangganya retak. Aku doakan, semoga aku dapat menjadikan itu semua. Assalamualaikum.